Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk, ada yang tidak hadir. Hadir semua, Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita bisa terus mengikuti pembelajaran ya. Baik, kita akan belajar mengenai pemanasan global. Untuk lebih detailnya, kita akan membahas mengenai dampak dan penanggulangan dari pemanasan global itu sendiri. Nah, selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, apakah kalian tahu mengapa cuaca saat ini dari waktu ke waktu terasa semakin panas? Bandingkan suhu saat ini dengan 100 tahun lalu. Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya apa? Apa sih yang menyebabkan cuaca kita akhir-akhir ini semakin panas? Dia mau menjawab? Oke, betul ya Afra jawabannya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Nah, dari video tersebut didapatkan jawaban yang kurang lebih sama yang seperti yang apa Afra sampaikan ya. Nah, ada beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa suhu rata-rata di bumi ini telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim global atau salah satunya ini, pemanasan global. Nah, pada pertemuan kali ini tentunya kita memiliki tujuan agar pembelajaran kali ini dapat anak-anak semua terima sesuai dengan tujuan kita ya, goals kita. Nah, melalui model pembelajaran problem listening, siswa dapat mendeskripsikan penyebab terjadi pemanasan global, mendeskripsikan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi, serta mampu mengamati atau mengobservasi pemanasan global dan juga mampu mempresentasikan hasil observasi yang telah dikerjakan. Jadi di sini anak-anak semua dituntut untuk memahami apa itu pemanasan global, apa itu dampak yang menyebabkan terjadinya pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Kemudian anak-anak diharuskan mampu untuk mengamati atau mengobservasi pemanasan global dan mampu mempresentasikan hasilnya nanti ya. Nah, oke, di sini ada definisi dari pemanasan global. Pemanasan global itu yaitu meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Nah, jadi kenapa akhir-akhir ini suhu di bumi semakin terasa panas gitu. Yang biasanya jam 10 belum terlalu panas, masih ada suasana-suasana sejuknya. Sekarang udah panas banget nih jam 10 juga. Itu salah satu penyebab adalah dari pemanasan global. Betul. Tadi dari video tersebut kita mendapatkan beberapa informasi, salah satunya dampak dan juga pengertian dari pemanasan global itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, kita buat sama-sama terlebih dahulu rumusan masalah untuk lanjut ke pengerjaan LKPD ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan untuk pembelajaran kali ini? Ada yang mau mengajukan diri? Oke, ya betul Apra. Tadi dari Apra katanya apa penyebab dari pemanasan global? Seperti itu. Jadi yang lainnya? Dua lagi deh. Ya, silakan Alfat. Nah, apa dampak pemanasan global? Ya, sesuai pembahasan ya, betul. Selanjutnya, Fatur. Ya, bagaimanakah usaha penanggulangan pemanasan global? Sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan tadi,
Kita akan mengetahui penyebab dari pemanasan global, dampaknya apa, kemudian kita akan mengetahui penanggulangan dari pemanasan global ini. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak sekalian ke dalam 6 kelompok. Ibu sudah siapkan kelompoknya. Sebentar Ibu share dulu spreadsheet-nya di grup Maple ya. Nah, itu sudah ada. Di situ ada eh, nama-nama anggota kelompoknya dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 6. Silahkan untuk mulai berkelompok duduknya ya, melingkar. Untuk tempatnya bebas gimana kalian aja ya. Yang penting semuanya bisa Ibu lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, sudah duduk semua ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini dikerjakan bersama-sama ya, bukan hanya satu orang, oke? Nah, di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan. Anak-anak semua harus menjawab seluruh pertanyaannya, kemudian nanti presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Nah, di spreadsheet itu Ibu sudah cantumkan kolom penilaian, jadi nanti kita sistemnya penilaian sebaya ya. Kelompok 1 dinilai oleh kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6, begitupun seterusnya. Jadi, silahkan untuk dibuat untuk dikerjakan LKPD-nya sebaik mungkin dan dilakukan presentasi sebaik mungkin. Perhatikan nantinya, oke? Sebelum dimulai mengerjakan LKPD-nya, silakan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh KM-nya. Baca doa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik terima kasih ya Allah sudah memimpin doa. Selanjutnya, di dalam LKPD itu terdapat video yang harus anak-anak saksikan. Silahkan untuk di-scan ya, di-scan. Gunakan handphonenya sebaik mungkin untuk pembelajaran saja. Oke, dalam video tersebut silahkan untuk di Nah, selanjutnya ada wacana. Baik, kita lanjut ya. Nah, di LKPD tersebut ada wacana. Wacananya silakan dibaca. Kemudian amati gambar yang ada pada wacana tersebut. Tuliskan juga di situ pertanyaan atau rumusan masalah. Kemudian sertakan hipotesisnya juga. Silakan untuk didiskusikan ya. Buat masing-masing kelompok satu pertanyaan berbeda ya. Oke, selanjutnya itu ada soal-soal yang perlu anak-anak semua kerjakan. Silahkan untuk mengambil referensi dari manapun. Buku kimianya sudah dibawakan tadi ya sama KM sama sekretarisnya. Silahkan dibuka, silahkan dibaca. Di situ ada materi mengenai pemanasan global untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ ya. Oke, untuk pengerjaan LKPD telah selesai. Selanjutnya kita mulai lakukan presentasi hasil diskusi ya. Dan untuk kelompok 1 silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 silakan untuk mengisi penilaian spreadsheet di spreadsheet ya. Untuk skala penilaian itu 1 sampai 100 ya. Itu untuk mengakumulasikannya di akhir. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah berpresentasi, semuanya juga sudah melakukan penilaian kan? Oke, selanjutnya silakan untuk diakumulasikan. Ada 6 kelompok kan ya di situ dari 6 kelompok. Berarti satu kelompok mendapatkan 5 nilai.
Oke, sudah. Nah, dari hasil diskusi tadi, dapat kita temukan apa sih definisi dari pemanasan global itu sendiri. Nah, pemanasan global tadi sudah disebutkan bahwasanya pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan di bumi. Betul ya. Kemudian dengan adanya pemanasan global ini, tentunya itu akan sangat mempengaruhi alam dan juga keberlangsungan hidup para makhluk di dalamnya. Kita sebagai manusia, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya itu akan mengalami dampak dari pemanasan global itu sendiri. Nah, selanjutnya, nah di sini mengapa sih bisa terjadi pemanasan global? Apa penyebabnya? Penyebab terjadinya pemanasan global, tadi betul yang sudah disampaikan oleh kalian semua bahwa penyebab terjadinya pemanasan global ini adalah akibat meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer atau greenhouse effect. Nah, contoh dari gas rumah kaca yang ada itu antara lain gas karbon dioksida, belerang dioksida, karbon monoksida, dan juga metana. Kemudian apa penyebab gas-gas rumah kaca di atmosfer ini meningkat sih? Tadi terjadinya efek rumah kaca yang bersumber dari aktivitas manusia. Apa aja di antaranya? Nah, yang pertama itu deforestasi, di mana penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi besar pada terjadinya global warming atau pemanasan global. Kenapa hal tersebut bisa mempengaruhi pemanasan global? Tentunya karena hutan-hutan yang ada di alam itu menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Kemudian, ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan di dalam pohon itu dilepaskan ke atmosfer gitu. Jadi, CO2-nya berada tertahan di lapisan atmosfer. Kurang lebih itu pada ketinggian 10 km sampai dengan 20 km di atas permukaan laut. Bayangkan 10 km sampai 20 km di atas permukaan laut. Makin tahun makin banyak sekali pengaruh dari teknologi, industri dan yang lainnya yang tentunya itu akan sangat mempengaruhi pemanasan global, betul? Nah, makanya itu kita belajar dampaknya dari pemanasan global itu apa, lalu penanggulangannya deh apa gitu ya. Selanjutnya ada dari alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu adalah salah satu yang sering terjadi, yang umum terjadi. Biasanya dengan cara pembakaran lahan. Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia saat ini sudah sangat mengenaskan. Banyak terjadi sekali pembakaran lahan, pemotongan pohon yang sebetulnya itu tidak boleh kita lakukan hanya untuk keserakahan sendiri. Dari hasil pembakaran ini menghasilkan gas rumah kaca. Salah satunya tadi karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon monoksidanya ditahan, karbon monoksidanya keluar tuh akibat pembakaran dan tertahan di lapisan atmosfer. Betul. Selanjutnya, pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama dari global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida yang signifikan ke atmosfer. Sampai saat ini, pembakaran bahan bakar fosil itu masih terus dilakukan dan tentunya pemanasan global akan semakin meningkat di muka bumi ini. Selanjutnya ada aktivitas kendaraan.
aktivitas di sini siapa yang masih suka pulang pergi pakai motor? Atau satu mobil, pernah lihat yang satu mobil isinya satu orang? Itu sebetulnya hal yang sangat merugikan, terkhusus itu akan berpengaruh juga terhadap pemanasan global. Karena kebanyakan kendaraan ini menggunakan bahan bakar fosil. Nah, hasil reaksi dari pembakaran tersebut tentunya menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon dioksida. Nah, itu kan kita harus mengurangi lah menggunakan kendaraan. Kalau memang terbiasa jauh ya gunakan kendaraan umum, betul? Setidaknya dengan satu kendaraan umum bisa menampung 60 penumpang dan mengurangi 60 kendaraan bermotor asap, 60 asap dari motor atau mobil dari kendaraan gitu ya. Selanjutnya limbah rumah tangga. Enggak, kita tentunya lekat dengan limbah rumah tangga ya. Dan beberapa di antaranya tidak dikelola dengan baik, tidak diolah dengan baik. Ya, dan hal tersebut mengakibatkan atau menyebabkannya muncul gas karbon dioksida dan gas metana. Gas tersebut dihasilkan dari bakteri-bakteri yang mengeluarkan sampah. Selanjutnya, apa dampak pemanasan global pada lingkungan? Bencana alam, salah satunya ada banjir, ada kekeringan, badai, dan lain-lain. Kekeringan itu sudah menjadi dampak yang semakin terasa gitu ya akibat adanya pemanasan global. Selanjutnya ada perubahan iklim yang ekstrim, heat waves dan kenaikan permukaan laut. Nah, kenaikan permukaan laut ini juga berpengaruh dari mencairnya es di kutub utara. Ketika es di kutub utara mulai mencair, maka volume air laut juga akan semakin bertambah. Maka kenaikan permukaan laut pun terjadi. Tinggi muka laut di seluruh dunia ini sekarang telah meningkat 10 sampai 25 cm. Dan itu setiap tahunnya akan terus bertambah. Dari 10 sampai 25 mungkin jadi 11. Walaupun naiknya hanya 1 cm dalam 1 tahun, tapi tentunya jika terus dilakukan gitu ya penyebab dari pemanasan global, ya tidak mungkin tidak akan terjadi bencana gitu ya di muka bumi ini. Selanjutnya, apa dampak sosial dan ekonomi? Untuk kerugian ekonomi tentunya ada pada dampak pada pertanian. Kekeringan mungkin sawahnya tidak diairi dengan baik, baik dari pariwisatanya juga sama. Kemudian sektor lainnya seperti peternakan juga itu sangat mempengaruhi ya tentunya. Kemudian kesehatan masyarakat. Pemanasan global ini sangat besar sekali ancamannya terhadap kesehatan manusia. Nah, kita sehari-hari menghirup udara, sedangkan kebanyakan udara sudah ditahan gitu ya, CO2-nya tidak keluarkan dari permukaan bumi gitu. Nah, kemudian bisakah kita ikut serta mengurangi pemanasan global? Tadi sudah disampaikan juga sama kalian ya. Upaya untuk mengatasi pemanasan global tentunya yang pertama dengan konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon dan juga penghijauan lahan kritis. Jadi tempat-tempat yang sudah dibakar, pohonnya ditebang, kita mulai lakukan reboisasi dan penanaman pohon kembali gitu atau penghijauan juga bisa. Kemudian menggunakan energi dari sumber energi alternatif. Sumber energi alternatifnya di sini itu bisa energi air, energi matahari, angin, bioenergi. Pemanfaatannya salah satu PLTA, pembangkit tenaga air. Jadi kita menggunakan energi alternatif yang bersumber dari alam langsung, itu tadi air. Kemudian matahari, itu sudah ada ya PLT. Kemudian untuk individu nih, secara individu kita dapat menanggulangi atau mencegah terjadinya pemanasan global dengan mendaur ulang dan efisiensi energi.
sampah-sampah plastik kalau bisa kita daur ulang dan kita bisa gunakan dengan untuk benda yang lebih bermanfaat, kenapa tidak? Kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Efisiensi energi, menggunakan tadi kendaraan bermotor secukupnya. Jika dirasa perginya dekat, udah jalan kaki aja, nggak perlu naik motor, betul? Kemudian untuk masyarakatnya, pentingnya pengenalan tentang global warming karena eh, nggak semua masyarakat di Indonesia ini mampu untuk belajar, terutama untuk pendidikan mengenai global warming ini. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Dan mungkin pembelajaran kita kali ini dicukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Terlebih dahulu sudah cukup, cukup mungkin ya. Oke, untuk selanjutnya spreadsheet-nya Ibu akan tutup. Jadi tidak jika ada yang berkendala boleh untuk hubungi Ibu ya untuk mengisi spreadsheet-nya atau nanti Ibu yang isikan eh, bagi teman-teman yang tidak bisa mengisi spreadsheet-nya. Untuk tugas pada pertemuan kali ini hasil dari diskusinya dibuatkan poster, kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti Ibu cek satu-satu, tidak perlu dipresentasikan, hanya penugasan saja ya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.